Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika dengan tema gerak harmonik. Gerak harmonik merupakan pokok bahasan yang masih membicarakan tentang dinamika suatu gerak benda, yang mana pada pokok bahasan sebelumnya kalian telah belajar tentang gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola. Berikutnya kita akan belajar bagaimana suatu peristiwa benda dinyatakan sebagai bentuk gerak harmonik. Gerak harmonik. Gerak harmonik merupakan gerak bolak-balik yang disebabkan adanya gaya pemulih. Nah, seperti apakah gerak bolak-balik itu? Mari kita lihat peristiwa tentang gerak bolak-balik. Nah, berikut ini merupakan contoh benda bergerak bolak-balik. Jadi benda ini bergerak bolak-balik, yaitu kalau kita lihat dalam dimensinya, dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan ke kiri secara berulang-ulang. Kemudian benda yang kita getarkan ini pun juga melakukan gerak bolak-balik, yaitu ke atas dan ke bawah. Air ini juga sama, ketika dampak bergerak naik turun, ya. Jadi cukup banyak sebenarnya contoh-contoh benda yang bergerak bolak-balik, ya. Ini pun juga sama, kalau Anda amati ada bidang yang bergerak, ya, bergerak naik turun dan bergerak bolak-balik juga. Kemudian ini ada suatu beban yang diayunkan, membentuk suatu ayunan, juga merupakan bentuk bolak-balik. Demikian juga jika ada sebuah beban kita gantungkan pada pegas, ini pun juga salah satu merupakan gerak bolak-balik juga. Jadi cukup banyak konsep-konsep tentang gerak bolak-balik dan dinamika yang terjadi di sekitar kita. Nah, sekarang dari mana atau bagaimanakah gerak bolak-balik itu dapat kita nyatakan? Gerak bolak-balik tadi itu muncul atau ada karena adanya gaya pemulih, yaitu gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gaya penyebabnya. Artinya, pada saat benda itu sedang kita gerakkan arah ke kanan, maka ada gaya pemulih yang melawan arah gerak benda itu dan mengakibatkan benda itu akan bergerak pada arah berlawanan dan sebaliknya. Contohnya adalah ketika gaya pada pegas, yaitu pada saat pegas kita tarik atau kita tekan, maka saat pegas itu kita tarik, pada pegas akan muncul gaya yang melawan tarikan kita, yang akan mengembalikan posisi pegas ke keadaan semula. Demikian juga ketika pegas itu kita tekan, maka pegas itu pun juga akan memberikan gaya pemulihnya yang melawan arah gaya tekan yang kita berikan. Sehingga dengan demikian, gaya pemulih itulah yang nanti menyebabkan benda itu dapat bergerak bolak-balik. Contohnya sebagai berikut. Jadi ketika pegas ini kita berikan beban, kemudian beban itu kita tarik ke bawah, seperti ini, maka pada pegas akan ada gaya yang melawan arah tarikan arah ke bawah ini. Sehingga akan menyebabkan ketika gaya itu dilepaskan, maka pegas akan bergerak naik turun. Akan bergerak seperti ini. Ya. Pada saat pegas itu akan bergerak ke atas, maka ada gaya pemulih dari pegas untuk menekan benda ke bawah, dan itu terjadi secara berulang-ulang. Gerak pada pegas ini sebenarnya beraturan, tapi mungkin dalam rekaman ini kadang-kadang gerak itu agak mengalami situasi nge-lag, ya, sehingga gambarnya mungkin tidak begitu jelas. Tapi benda ini sedang bergerak secara beraturan, yaitu gerak harmonis, yaitu naik dan turun. Oleh sebab itulah maka pada gerak harmonik berlaku adanya gaya pemulih ini yang menyebabkan terjadinya gerak bolak-balik tersebut.
Maka untuk mendapatkan bentuk persamaan gerak harmonik, kita perlu mengetahui dulu bagaimanakah gerak harmonik itu dapat terjadi. Yang sebenarnya gerak harmonik itu merupakan proyeksi dari gerak melingkar beraturan. Jadi supaya nanti kita bisa mendapatkan bentuk persamaan pada gerak harmonik, kita harus tahu apa itu proyeksi dari gerak melingkar beraturan. Telah Anda ketahui bahwa untuk benda-benda tertentu situasi geraknya dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Misalnya Anda mengenal persamaan gerak lurus, yaitu persamaan dari V sama dengan X per T. Nah, itu adalah persamaan kecepatan pada gerak lurus. Kemudian bagaimana bentuk persamaan dari gerak melingkar terkait dengan kecepatan sudut misalnya, yaitu omega sama dengan besar sudut persatuan waktu atau theta per T. Nah, sekarang bagaimana bentuk persamaan untuk gerak harmonik itu? Maka gerak harmonik kita rumuskan dengan mengambil bentuk dari proyeksi gerak melingkar beraturan. Nah, apa yang dimaksud dengan proyeksi? Mari kita lihat simulasinya sebagai berikut. Pada tampilan ini nanti akan kita lihat bagaimana partikel berwarna kuning ini akan melakukan peristiwa gerak melingkar. Dan secara bersamaan beban pada pegas juga akan melakukan gerak harmoniknya. Maka jika Anda amati, terlihat di sini bahwa bola yang berwarna kuning pada bidang melingkar melakukan gerak melingkar beraturan. Dan pada saat yang bersamaan, bola yang ada pada bekas sedang bergerak harmonik. Nah, apa yang dimaksud dengan proyeksi itu? Proyeksi itu adalah melihat peristiwa benda bergerak melingkar pada satu sumbu geraknya. Misalnya kita akan melihat dia pada sumbu gerak di sumbu Y-nya. Maka kita tinggal memutar bagaimana bentuk piringan kita putar supaya kita nanti bisa melihat. Nah, ini sedang kita putar bidang miringnya, ya, bidang piringannya kita lihat dari samping. Nah, kalau kita lihat dari samping, maka nanti kita akan bisa melihat bahwa benda ini sedang melakukan gerak harmonis. Nah, sekarang ketahuan. Bola ini ternyata kalau kita lihat dari samping, dia melakukan gerak ke bawah dan ke atas sama persis seperti pada gerak pada pegas. Sehingga akan lebih jelas lagi kalau misalnya ini dibuat gelap. Nah, maka nanti akan tampak sekali bagaimana sebenarnya kedua benda itu bergerak dengan situasi yang sama. Padahal tadi yang kiri ini adalah dari benda bergerak melingkar beraturan, tapi yang ada di kanan adalah benda yang kita gantung pada suatu pegas. Maka kesimpulan yang kita ambil di sini bahwa gerak harmonik kita dapatkan dari proyeksi benda yang sedang bergerak melingkar beraturan ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk gerak harmonik. Dalam persamaan gerak melingkar beraturan, kita mengenal konsep tentang frekuensi, kemudian tentang periode, tentang kecepatan sudut sebagai bentuk omega sama dengan 2pi kalikan frekuensi atau omega sebagai 2pi per periode. Dan kecepatan tangensial yaitu V sebagai hubungan dengan kecepatan sudut adalah V sama dengan omega kalikan R. Dan percepatan sentripetal pada komponen gerak melingkar yaitu asentripetal yang memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki arah perubahan sebagai perubahan kecepatan tiap satuan waktu, sehingga dapat kita berikan kesimpulan pada pertemuan dulu tentang gerak melingkar bahwa perubahan arah kecepatan tiap satuan kecepatan waktu itu yang menghasilkan percepatan sentripetal. Yang kedua yaitu arah percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, jika kalian lupa tentang konsep ini, silakan Anda nanti melihat video pembelajaran tentang gerak melingkar.
Sehingga dari persamaan percepatan sentripetal kita dapatkan A sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan nilai R-nya. Itulah nilai dari percepatan sentripetal yang dihasilkan oleh benda yang bergerak melingkar. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara benda yang bergerak melingkar tersebut terhadap konsep dari gerak harmonis yang sedang kita bicarakan ini? Benda yang sedang bergerak melingkar beraturan ini, maka nanti kita melihatnya adalah dari sisi sumbu Y-nya, karena akan kita proyeksikan. Ya, tadi kita lihat video dari animasi bahwa benda yang bergerak melingkar ini ketika kita lihat dari sisi proyeksinya di sumbu Y, maka dia akan bergerak naik dan turun. Maka pada saat benda itu berada pada posisi membentuk sudut theta tertentu, maka kita bisa melihat berapa ketinggian dari benda itu saat berada di sumbu Y. Maka itulah yang disebut sebagai persamaan simpangan. Jadi persamaan simpangannya kalau kita rumuskan menggunakan persamaan, maka jika ini sebagai nilai R-nya, gerak melingkar membentuk sudut tertentu, maka hubungan antara besar sudut kemudian R dan warna merah merupakan bagian sisi depan dari sudut. Maka ini merupakan hubungan sinus. Si demi sin sama dengan depan per miring. Depan itu adalah sebagai warna merah yang merupakan sebagai sumbu Y. Nah, maka warna merah tadi itu tingginya sama dengan tinggi pada sumbu Y. Maka kita nyatakan sebagai bentuk Y sama dengan A sin omega T. Apakah nilai A itu? Nilai A adalah nilai simpangan tertingginya. Nilai A. Nah, kebetulan nilai A itu sama dengan nilai R itu sendiri. Berarti nilai R bisa kita ganti dengan nilai dari besarnya nilai A. Karena A dan R itu nilai yang sama. Maka ini bisa kita gunakan simbol sebagai nilai simpangan tertinggi. Yaitu benda ini ketika ini bergerak melingkar, maka dia akan mencapai ketinggian maksimum Y-nya di titik A. Atau ketika nanti bergerak ke bawah, maka nilai Y paling bawahnya adalah negatif A sebagai nilai dari amplitudonya. Kemudian ketika benda itu sedang bergerak melingkar, maka pada posisi tersebut dia sedang punya kecepatan nilai V. Ini komponen nilai V-nya. Komponen nilai V itu merupakan komponen yang tegak lurus terhadap jari-jari. Jadi sudut yang dibentuk itu sudut yang tegak lurus, maka inilah nilai V-nya. Besarnya nilai V ini kalau kemudian akan kita proyeksikan ke sumbu Y, maka kita mendapatkan nilai dari VY. Dengan menggunakan trigonometri, ini ada sudutnya nilainya adalah theta. Maka theta yang hitam dengan theta yang warna merah di sini merupakan theta yang berseberangan dalam, maka memiliki nilai yang sama. Demikian juga kalau kemudian kita lihat sudut yang dibentuk antara V dengan R itu sudutnya 90 derajat. Sedangkan yang warna biru terhadap warna biru yang lain ini juga 90 derajat. Kesimpulannya adalah sudut theta yang ada di pojok atas dengan yang di pojok bawah itu nilai yang sama. Maka hubungan antara nilai V dengan sudut yang warna merah terhadap sumbu Y-nya, arah tegaknya ada sudut kosinusnya. Jadi ini sudut miringnya, ini sudut tetanya, ini berada di sisi sampingnya. Maka nilai dari V kecepatan dinyatakan sebagai bentuk persamaan, yaitu VY sama dengan omega A cos omega T. Yang mana nilai V max-nya sama saja dengan nilai dari omega kalikan A-nya. Sedangkan kalau yang tadi pada persamaan simpangan nilai maksimumnya adalah nilai A. Sedangkan kalau pada persamaan kecepatan nilai kecepatan maksimumnya adalah omega kalikan nilai A-nya. Sekarang kita tinjau pada konsep percepatan. Pada saat benda itu pada posisi yang sedang kita bicarakan, maka pada saat bersamaan benda itu sedang memiliki percepatan sentripetal yang arahnya menuju ke pusat. Maka percepatan ini akan kita proyeksikan pada sumbu Y dengan menggunakan hubungan trigonometri sama seperti pada persamaan yang sebelumnya. Ini sudutnya adalah theta,
maka sudut yang di ujung sini juga sama dengan theta. Mirip seperti pada kecepatan V itu. Sehingga kalau ini warnanya theta, maka hubungan antara theta dengan warna merah dengan A sentripetal adalah warna merah berada pada di depan sudut theta, maka memiliki hubungan nilai dari sinus. Maka persamaan percepatannya adalah A sama dengan negatif omega kuadrat A sin omega T. Kenapa bertanda negatif? Karena pada saat situasi benda dalam kondisi seperti ini, Anda lihat nilai simpangannya sedang menuju arah ke atas, nilai kecepatannya juga sedang menuju arah ke atas, tetapi pada saat percepatan ini menuju ke pusat, ternyata proyeksi pada sumbu Y arahnya berada ke bawah. Oleh sebab itulah di sini nilai dari percepatannya bertanda negatif. Dengan demikian, nilai A maksimumnya merupakan negatif omega kuadrat dikalikan dengan nilai A itu sendiri. Maka A max-nya berada negatif omega kuadrat kalikan A merupakan percepatan maksimum untuk benda bergerak harmonik. Jadi persamaan-persamaan yang inilah yang merupakan bentuk persamaan pada gerak harmonik. Sama seperti pada gerak lurus, Anda mengenal jarak, Anda mengenal kecepatan, Anda mengenal percepatan. Khusus pada gerak harmonis, kita mengenal persamaan simpangan, persamaan kecepatan, dan persamaan percepatan. Bagaimana sekarang penerapannya dari persamaan-persamaan ini? Misalnya ada benda yang sedang bergerak harmonis dengan amplitudo 3 cm dan melakukan 15 gerak bolak-balik selama 60 detik. Maka yang diminta berapa frekuensi, kecepatan sudutnya berapa, persamaan simpangannya bagaimana, persamaan kecepatan bagaimana, dan persamaan percepatan bagaimana. Frekuensi dinyatakan sebagai banyak getaran per satuan waktu. Maka banyak getarannya ada 15, waktunya 60, berarti frekuensinya 0,25 Hz. Sedangkan untuk kecepatan sudut, Anda sudah mendapatkan persamaan kecepatan sudut seperti pada gerak melingkar, bahwa nilai omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Maka omega 2pi kali frekuensi kita gunakan hasil hitungan yang dari atas, kita dapatkan kecepatan sudutnya adalah 0,5 pi radian per sekon. Selanjutnya kita akan menggunakan bentuk persamaan simpangan. Nah, bagaimanakah bentuk persamaan simpangan tadi? Kita lihat bentuk persamaan simpangan, kecepatan dan percepatannya terlebih dahulu. Nah, inilah bentuk persamaan simpangannya tadi. Y sama dengan A sin omega T, V omega A cos omega T, dan AY adalah min omega kuadrat A sin omega T. Artinya untuk mendapatkan nilai Y kita perlu mencari berapa amplitudo dan berapa kecepatan sudutnya. Dari soal ini kita sudah mendapatkan amplitudonya dan juga sudah mendapatkan kecepatan sudut. Berarti untuk persamaan simpangan kita tidak ada persoalan. Berarti Y sama dengan A sin omega T, A-nya dalam satuan meter menjadi 0,03 dan omeganya adalah 0,5 pi. Nah, ini nilai 0,5 pi tinggal kita substitusikan ke bentuk persamaan. Maka sudah terbentuklah bentuk persamaan simpangan gerak harmonis. Untuk persamaan kecepatan dengan konsep yang sama kita tuliskan rumus persamaan kecepatan. V sama dengan omega A cos omega T. Maka nilai omeganya sudah ada, nilai amplitudonya juga sudah ada. Kita substitusikan, kita dapatkan nilai ini. Sehingga sebenarnya untuk mendapatkan persamaan gerak harmonis itu cukup sederhana. Anda tinggal mensubstitusikan besaran yang ada ke dalam persamaan itu. Demikian juga untuk pada persamaan percepatan. Jadi kuncinya adalah harus paham sekali dengan konsep persamaan-persamaan pada gerak harmonis tadi, yaitu persamaan sebagai berikut. Persamaan yang ini. Jadi harus sungguh-sungguh dihafalkan ya persamaan ini. Y sama dengan A sin omega T dan seterusnya ini, dan nilai Y max-nya, V max-nya, dan A max-nya. Berikutnya kita akan lihat contoh yang kedua.
Pada contoh yang kedua ini Anda disajikan bentuk persamaan simpangan. Kemudian Anda diminta menganalisis besaran-besaran yang diminta, diantaranya adalah amplitudo, kecepatan sudut, dan seterusnya. Maka untuk mengetahui berapa amplitudo dan seterusnya, Anda perlu tahu bagaimana bentuk umum persamaan simpangan tersebut. Bentuk umumnya ini, Y sama dengan A sin omega T. Maka kita tinggal mencocokkan bentuk puzzle-nya bahwa di sini ada angka 0,04, berarti itu mewakili nilai dari amplitudo. Di sini ada sin, di sana juga ada sin. Di sini ada 20 pi T, di sana ada omega T. Tentunya Anda bisa mengetahui siapakah yang menjadi nilai omega dari persamaan yang ada di persamaan simpangan itu. Maka dengan menggunakan sistem puzzle kita bisa menuliskan amplitudonya adalah 0,04 meter. Kita sesuaikan dengan persamaan umumnya. Kecepatan sudutnya adalah nilai omega. Omeganya adalah 20 pi radian per sekon. Tanpa ada T, karena T dengan T ini sudah ada pasangannya. Maka omeganya adalah temannya dari T. Teman dari T adalah 20 pi. Itulah nilai omeganya. Untuk mendapatkan periode, kita menggunakan bantuan persamaan omega. Bahwa omega sama dengan 2 pi per T. Ini konsep pada gerak melingkar. Periodenya 0,1 sekon. Persamaan kecepatan. Harus diingat bagaimana bentuk persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan adalah omega A cos omega T. Omeganya ada 20 pi, amplitudonya 0,04 menggunakan cos, sehingga kita bisa menghitung secara manual di sini. Jadi memang Anda harus memahami betul bentuk persamaan dari masing-masing itu. Dan untuk persamaan percepatan adalah A adalah omega A sin omega T. Harusnya ada tanda negatifnya ini. Nah, harusnya seperti ini, ada tanda negatifnya. Maka dengan substitusi kita dapatkan nilai omega kuadratnya, omeganya 20 pi, kita kuadratkan, kita kalikan dengan amplitudonya, sehingga nanti hasilnya bisa Anda tuliskan bentuk persamaannya sebagai bla 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 sin 20 pi T. Maka Anda bisa menghitung sendiri berapa hasil dari nilai yang ada di dalam kurung ini. Berikutnya adalah contoh dari yang persamaan simpangan. Ini masih sama persamaan simpangan, maka kalau ditanyakan berapa amplitudonya, tentu Anda bisa menghitung berapa amplitudo dari persamaan ini, yaitu 0,08. Berikutnya diminta berapakah kecepatan maksimumnya. Persamaan kecepatan untuk menilai maksimumnya adalah V adalah omega kalikan A. Maka Anda harus mencari berapakah nilai omega untuk persamaan yang ada di atas, sedangkan nilai A-nya sudah diketahui 0,08. Omeganya adalah yang berpasangan dengan nilai T, berarti omeganya adalah 20 pi. Maka 20 pi kita masukkan, kita dapatkan kecepatan maksimumnya 1,6 pi meter per sekon. Percepatan maksimum punya bentuk persamaan A adalah min omega kuadrat kalikan A. Tinggal Anda hitung juga di sini. Dan yang bagian D adalah ditanyakan berapakah kecepatannya saat simpangannya setengah amplitudo. Untuk menyelesaikan persamaan ini kita perlu menggabungkan dua persamaan pada gerak harmonis, yaitu persamaan kecepatan dan persamaan simpangan. Persamaan simpangan ada di atas. Jadi pada saat kecepatannya itu berapa? Kalau simpangan nilai Y-nya itu ada setengah dari amplitudo. Berarti nilai Y-nya dalam hal ini memiliki nilai dari setengah amplitudonya. Maka kita dapat menuliskan bahwa nilai V-nya dan untuk persamaannya menggunakan amplitudonya omega A cos omega T ini adalah bentuk persamaan kecepatan. Tetapi kita punya masalah. Kenapa? Karena nilai cos omega T-nya belum diketahui. Ini baru persamaannya, belum menentukan kecepatan. Untuk mendapatkan nilai cos-nya berapa, kita menggunakan bantuan persamaan simpangan. Bahwa pada saat itu nilai Y-nya ada setengah A. Berarti nilai setengah A itu kita substitusikan ke bentuk persamaan simpangan.
Y dari A sin omega T, nilai Y kita ganti dengan setengah A. Maka dengan demikian kita dapatkan nilai dari A dengan A kita eliminasi, maka sin omega T sama dengan setengah. Atau sin omega T sama dengan nilai setengah. Berapakah nilai cosnya dari sin omega T yang setengah? Kita gunakan persamaan trigonometri. Kita lihat sebagai berikut. Kalau kita memiliki sudut nilainya adalah omega T, maka misalnya ini sudutnya di sini. Sudut omega T itu sudut yang di sini misalnya. Nilai sin dari omega T itu adalah setengah. Sin itu si demi depan per miring. Maka bagian depannya ini adalah 1, bagian miringnya adalah 2. Maka segitiga yang memiliki hubungan sisi depannya 1, sisi miringnya 2, pasti sisi yang pada posisi ini nilainya adalah akar 3. Menggunakan trigonometri atau Pitagoras, sisi yang ada di bawah adalah 4 dikurangi 1 di akar, maka akar 3. Segitiga seperti ini merupakan segitiga istimewa, yaitu segitiga yang memiliki bentuk sudutnya 30 derajat, dan yang pada bagian ini sudutnya adalah 60 derajat. Jadi ini Anda harus sangat hafal dengan sifat-sifat dari segitiga yang memiliki panjang sisi tertentu. Maka ketika nilai dari sin omega T, nilai sinnya adalah setengah, maka sin dari omega T itu kita balik mendapatkan nilai cosnya. Berarti nilai cosnya adalah cosami, samping per miring. Sampingnya adalah akar 3, miringnya adalah 2. Berarti nilai dari cos omega T adalah akar 3 dibagi 2. Itu untuk mendapatkannya. Setelah mendapatkan nilai cosnya setengah akar 3, nilai cos ini kita substitusikan ke bentuk persamaan dari kecepatan itu. Maka nilai cosnya ini kita tarik masuk ke persamaan yang ada di sini. Nilai cos omega T-nya itu. Sehingga kalau nilai cos omega T yang sama dengan setengah akar 3 itu kita substitusikan ke persamaan kecepatan, kita dapatkan nilai dari V sama dengan 1,6 Pi kali setengah akar 3. Kita dapatkan nilai kecepatannya 0,8 Pi akar 3 meter per sekon. Ini adalah kecepatan pada saat memiliki simpangan setengah dari amplitudonya. Jadi ini adalah contoh soal yang secara fisika adalah kelompok soal yang kompleks. Jadi bagian ini tolong di review lebih mendalam kembali. Bagaimana terutama mendapatkan hubungan dari nilai sin sudut tertentu untuk mendapatkan nilai cosnya pada sudut tersebut. Jadi kita menggunakan bantuan segitiga. Nah, model segitiga seperti ini ada 3 ya. Ada sudut 30-60, ada sudut 45 dengan 45, dan yang satunya ada sudut 37 dan 53. Silakan Anda lihat kembali bagaimana sifat-sifat trigonometri dari sudut-sudut istimewa tersebut. Berikutnya adalah diketahui persamaan kecepatan. Ini persamaan kecepatan karena menggunakan cos dan ini nilai V. Berapakah kecepatan maksimumnya? Persamaan V sama dengan 10 cos 4T memiliki bentuk V sama dengan V max cos omega T. Tentu kecepatan maksimumnya pasangannya di sini adalah nilainya adalah 10. Sedangkan angka 4 merupakan nilai dari kecepatan sudutnya. Untuk mendapatkan nilai amplitudo, kita menggunakan bantuan dari kecepatan maksimum bahwa V max sama dengan omega kalikan A. Omeganya kita ambil nilai 4, V-nya kita ambil nilai 10, maka nilai amplitudonya adalah 2,5. Sedangkan untuk mendapatkan percepatan pada saat kecepatan 6 meter per sekon, kita perlu menggunakan 2 persamaan. Persamaan percepatan dan persamaan kecepatan. Maka dari persamaan kecepatan, kita akan mendapatkan nilai pada saat kecepatan V-nya itu kita ganti dengan 6. Kita dapatkan 6 sama dengan 10 cos 4T, maka nilai cos 4T adalah 0,6. Nilai cos 4T 0,6 ini bisa kita misalkan sebagai nilai cos theta. Berarti cos theta kita anggap 0,6. Jadi 4T itu kita anggap sebagai theta.
Kalau cos 0,6 maka bentuk segitiganya sebagai berikut. Nilai cos 0,6 ini kalau dalam bentuk pecahan adalah 6/10. Berarti cos itu cosami, samping per miring. Berarti cosnya adalah 6/10. Dengan demikian menggunakan Pitagoras, kalau ini 6 ini 10, yang di depan sana adalah 8. Oleh sebab itu, kalau nilai cosnya theta adalah 6/10, maka nilai dari sin theta adalah 8/10. Maka di sini muncullah nilai dari sin theta 0,8. Jadi sin theta 0,8 ini dapatkan dari sin theta adalah 8/10. Dengan menggunakan persamaan percepatan A adalah min omega kuadrat A sin omega T, maka omeganya adalah nilainya 4 tadi. Amplitudonya 2,5 dengan sin omega T mendapatkan hitungan 0,8. Kita dapatkan percepatannya adalah minus 32 meter per sekon. Kembali di sini Anda harus terampil mengubah bentuk trigonometri cos menjadi bentuk sin ketika menggabungkan dua bentuk persamaan. Bisa persamaan percepatan dengan kecepatan, bisa persamaan kecepatan dengan simpangan seperti contoh soal sebelumnya, atau mungkin nanti bagaimana percepatan dengan simpangan. Gerak harmonis yang terjadi pada contoh-contoh di awal, ada gerak harmonis pada pegas. Nah, bagaimana gerak harmonis pada pegas dapat terjadi? Pegas mula-mula dalam keadaan bebas tanpa ada beban. Kemudian ketika kita gantungkan beban, maka pegas itu akan bertambah panjang. Dari mula-mula sekian, kita beri beban akan bertambah panjang ini. Maka situasi ini, beban bersama beban yang diam, itulah yang kita sebut keadaan setimbang. Jadi B ini adalah keadaan setimbang. Jika dalam keadaan setimbang ini kemudian pegas kita tarik ke bawah, maka jangkauan tarikan ke bawah ini kita sebut sebagai amplitudonya. Inilah simpangan yang kita berikan pada pegas itu. Jadi pada gambar ini, gambar B merupakan keadaan setimbang, sedangkan gambar C merupakan keadaan beban memiliki amplitudo atau simpangan terjauh. Ini saat kita tarik. Jika kemudian tarikan itu kita lepaskan, maka pegas nanti pasti akan bergerak ke atas, sehingga akan melewati titik kesetimbangan. Tetapi dia tidak akan berhenti, tapi dia akan terus melaju ke atas. Dan dia akan naik hingga mencapai ketinggian tertinggi. Berapa ketinggian tertingginya? Sama dengan ketinggian terendah. Tadi kalau kita tarik ke bawah sejauh 20 cm, maka dia pun akan naik setinggi 20 cm. Maka simpangan ini juga kita sebut sebagai nilai amplitudo. Jadi amplitudo ada dua, ada amplitudo negatif, ada amplitudo positif. Tetapi mereka memiliki besar yang sama. Saat mencapai amplitudo tertinggi ini, maka dia tidak akan naik lagi, tapi dia akan kembali turun ke bawah, sehingga dia akan melewati titik kesetimbangan kembali. Dan tidak akan berhenti, tapi akan turun ke bawah lagi, mencapai kondisi pada gambar titik C. Dan akan berulang ke titik D, ke titik E, ke titik F lagi, ke titik C lagi, ke titik D lagi, dan seterusnya. Maka itulah peristiwa dari gerak harmonis yang terjadi. Maka misalnya kita ambil suatu keadaan tertentu pada saat beban dari keadaan setimbang itu kemudian kita tarik menggunakan gaya ke bawah sebesar F, maka pada saat itu dia akan menyimpang sebagai nilai amplitudo Y sama dengan A sejauh nilai tertentu ini. Sehingga pada saat itu ada gaya yang melawannya yang diberikan dari pegas, yaitu gaya pemulih sama dengan nilai F yang arahnya ke atas. F yang ke bawah dan F yang ke atas ini nilainya sama. Menggunakan hukum kedua Newton bahwa benda yang bergerak berlaku hukum kedua, sigma F sama dengan M kalikan A. Maka pada saat gaya F itu kita hilangkan karena benda itu sedang bergerak naik turun tanpa ada partisipasi gaya F, maka yang ada adalah gaya pemulihnya ini yang menyebabkan benda itu bisa bergerak naik turun karena gaya yang berwarna ungu.
Dengan demikian resultan gaya hanya ada nilai min F saja dengan percepatannya min omega kuadrat terhadap nilai Y yang tadi sudah kita dapatkan pada saat simpangan maksimumnya. Maka menurut hukum Hooke bahwa F sama dengan K kalikan Y, nilai F-nya bisa kita substitusikan ke persamaan di sebelah kiri. Kita dapatkan hubungan bahwa nilai Y dengan Y-nya kita eliminasi, mendapatkan nilai K sama dengan M kali omega kuadrat. Atau omega kuadrat sama dengan K dibagi dengan M-nya. Pindah ruas K dan M-nya. K dibagi dengan M-nya. Omega punya bentuk 2pi kalikan F kita kuadratkan. K kalikan M kita dapatkan nilai frekuensinya adalah 1/2pi akar K kalikan M-nya. Jadi beban yang tadi akan bergetar dengan frekuensi sebagai berikut ini. 1/2pi akar dari K kalikan M. Sehingga nilai getarannya akan dipengaruhi oleh konstanta pegas dan massa pegas. Bagaimana frekuensinya, banyak getarannya dibandingkan keduanya bisa kita lihat nanti. Sehingga nilai frekuensi pun juga bisa kita tarik menjadi bentuk periode. Periodenya adalah seperti, berarti kita balik. Kalau ingin mendapatkan periode, rumusnya kita balik. Berarti T itu sama dengan 2pi, nah ini kita balik, 2pi akar M per K. Itu kalau menghitung periode. Jadi kalau menghitung periode, rumus ini dibalik semua. Yang di bawah jadi yang di atas jadi yang di bawah untuk mendapatkan nilai periodenya. Sekarang kita akan lihat bagaimana pengaruhnya dari bentuk periodenya atau frekuensinya. Ketika beban yang kita gantungkan itu masanya kecil, kemudian ini kita simpangkan, maka nanti kita bisa melihat bagaimana frekuensi yang terjadi. Nah, maka pegas itu akan bergetar seperti ini, ya, frekuensinya. Sekarang kita akan mengganti masanya. Bagaimana kalau masanya kita ubah? Masanya kita perbesar. Kemudian ini kita getarkan. Nah, maka ketika masanya kita perbesar, ternyata getaran yang terjadi semakin pelan. Berarti perubahan massa menyebabkan perubahan gerak pada benda tersebut. Perubahan massa menyebabkan perubahan pada frekuensi. Kalau massanya itu semakin besar, maka frekuensinya itu akan semakin kecil. Artinya gerak bendanya semakin pelan. Tadi kalau Anda amati ketika beban digantung dengan massa yang besar, maka getarannya makin pelan. Itu artinya frekuensinya semakin kecil. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah pegas dengan konstanta 40 Newton per meter diberi beban 100 gram. Maka bagaimana kita menghitung frekuensi dan periodenya? Kita tinggal menggunakan bentuk persamaannya saja. Tetapi yang perlu diingat, persamaan di sini semuanya harus menggunakan satuan dalam sistem internasional. Beban yang masanya 100 gram harus diubah ke bentuk beban yang nilainya satuan kilogram. Dapatkan frekuensinya 10/pi Hz. Kalau periodenya tinggal kita balik sebenarnya. Periode sama dengan 1/f atau pi per 10 sekon. Satuan periode sama dengan satuan waktu. Gerak harmonis yang kedua adalah gerak beban pada ayunan. Jadi kalau misalnya kita ada ayunan, maka ayunan ini pun juga akan menghasilkan gerak harmonis. Misalnya ini disimpangkan membentuk sudut 20 derajat, maka dia akan mengayun dengan sudut yang selalu sama, yaitu ke kiri 20 derajat dan ke kanan pun juga 20 derajat. Kenapa? Karena pada saat beban itu kita simpangkan, beban akan jatuh, tetapi jatuhnya karena tidak bisa jatuh ke bawah, ada tali, maka dia akan jatuh menuju ke titik kesetimbangan dan dia akan meluncur kembali ke kanan dan ke kiri. Sehingga dia tidak akan pernah berhenti. Maka terjadilah gerak harmonis pada ayunan tersebut. Gerak harmonis pada ayunan itu dapat kita lihat dari konsep ini. Pada saat ini kita tarik simpangan ke kanan, maka dengan sudut simpangan theta menyebabkan
menyimpang sejauh nilai X. Ini simpangan terjauhnya atau amplitudonya. Sehingga akan ada gaya yang menyebabkan benda ini kembali ke garis warna biru pada saat pegangan itu kita lepaskan. Gaya ini asalnya dari mana? Gaya ini asalnya ada dari proyeksi gaya berat. Jadi gaya berat yang arahnya ke bawah ini pada saat beban kita tarik ternyata ada komponen pada sumbunya yang menyebabkan dia bergerak ke kiri. Nah, inilah komponen dari gaya berat itu pada sumbu X-nya. Maka pada saat gaya pada tangan itu kita lepaskan, maka yang bekerja tinggal gaya yang berwarna merah ini, menyebabkan beban nanti akan bergerak mengayun. Menggunakan hukum kedua Newton, berarti gaya pemulihnya adalah gaya berat pada arah sinnya. Karena ini sudut theta, ini ada di depannya, maka warna merah ada di depan sudut theta. Menggunakan trigonometri, si demi sin sama dengan depan per miring. Depannya adalah min F, kemudian sebagai nilai dari W-nya. Berarti hubungannya kita dapatkan F-nya adalah W sin theta. Depan per miring, W per F per W, depan per miring F per W sama dengan sin theta. Maka F per W sama dengan sin theta. F-nya adalah W sin theta. Kalau kita masukkan ini masih ada tanda negatif, dan seterusnya. Dengan catatan kalau ini sudutnya adalah theta, ini panjangnya adalah L, kemudian di sini ada simpangan sejauh X, siku-sikunya ada di posisi warna biru, berarti nilai sin pun juga bisa kita ambil menggunakan hubungan si demi depannya X, miringnya adalah L. Maka sinnya bisa kita ganti dengan X per L. L adalah panjang tali. Maka kita dapatkan dengan melihat proses matematiknya, kita dapatkan omega kuadrat sama dengan G per L, atau nilai frekuensinya ada 1/2 pi akar G per L. Sehingga di sini Anda bisa melihat bahwa gerak ayunan pada simpangan ayunan bandul menggunakan hubungan 1/2 pi akar G per L. Berarti faktor G dan faktor L mempengaruhi bagaimana kecepatan gerak dari suatu ayunan itu. G adalah percepatan gravitasi dan L adalah panjang tali. Maka komponen panjang tali akan mempengaruhi frekuensi, komponen gravitasi juga akan mempengaruhi frekuensi. Kita lihat simulasinya sebagai berikut. Kita akan menguji bagaimana hubungan gravitasinya. Pada saat ini gravitasinya adalah nilainya, kita ambil nilainya adalah 5. Maka ini akan kita ayunkan pada sudut 10 derajat. Maka kita bisa melihat bagaimana sifat ayunannya akan seperti ini geraknya. Sekarang bagaimana kalau ayunan ini gravitasinya akan kita tambahkan? Kita tambahkan menjadi 25 seperti itu. Tetap dengan sudut yang sama, yaitu 10 derajat. Nah, maka mendapatkan nilai ayunannya ternyata memiliki frekuensi yang semakin besar karena dia bergeraknya semakin cepat. Sehingga nilai gravitasi mempengaruhi dari frekuensi ayunan tersebut. Sekarang kita akan menguji dengan panjang L-nya. Dengan panjang L sekian, dengan gravitasi misalnya di bumi nilainya adalah 10, kita ayunkan dengan sudut 10 derajat dengan panjang sekian. Kita mendapatkan model ayunan dengan gravitasi 10, ya lebih pelan dari yang tadi. Ayunannya seperti ini. Bagaimana sekarang kalau dengan gravitasi 10 tapi panjang talinya kita kurangi? Kita ayunkan pada sudut 10 derajat. Maka Anda lihat ternyata kecepatan banyak getarannya lebih cepat dibandingkan ketika pendek. Sehingga mendapatkan frekuensinya semakin besar. Jadi ketika panjang talinya kecil, frekuensinya semakin besar. Tetapi jika nilai G-nya semakin besar, kecepatan ini pun juga semakin besar. Yang mana kesimpulan itu sesuai dengan ini.
persamaan F-nya. Kalau G-nya semakin besar, F-nya semakin besar. Jika L-nya semakin besar, F-nya semakin kecil. Karena F berbanding terbalik dengan nilai dari panjang tali atau L. L itu panjang tali dari atas sampai ke titik pusat massa benda. Itulah yang dimaksud dengan nilai dari L atau panjang tali. Jadi panjang tali itu bukan dari talinya saja, tapi diukur dari pusat atas sampai ke pusat benda. Itulah yang sebagai nilai L-nya. Karena tadi kita ambil X-nya itu kan dari di sini posisinya di pusat massa. Sehingga sebagai L-nya adalah pada bagian pusat tali. Sebagai contohnya adalah sebuah ayunan periodenya 2 detik di planet X dengan percepatan gravitasi. Sekarang bagaimana jika dia dipindahkan ke bumi yang gravitasi 10? Tadi kita lihat kalau gravitasinya semakin kecil, maka dia mendapatkan frekuensinya semakin besar. Sekarang kita lihat dari hubungan periodenya. Dari rumus frekuensi, kita cari rumus periodenya, tinggal kita balik. Berarti F ada 1/2 pi akar G per L, maka untuk periodenya adalah 2 pi akar L per G. Tinggal kita balik yang atas menjadi di bawah. Karena ada 2 peristiwa di planet X dan di planet bumi, maka kita buat perbandingan planet dan bumi. Tinggal kita bandingkan yang atas dengan yang bawah. Yang atas adalah yang ada di planet, yang di bawah adalah yang di bumi. Komponen-komponen yang sama kita eliminasi, 2pi dengan 2pi, sehingga kita dapatkan ini tinggal kita bentuk akar 1/GP dan akar 1/GB. Dalam bentuk perkalian bisa kita balik 1/GP dikali GB per 1. Kita dapatkan periode di bumi menjadi 4 sekon. Jadi kalau di planet X 2 detik untuk 1 getaran, kalau di bumi 4 detik untuk 1 getaran. Berarti geraknya makin pelan ketika ada di bumi. Berikutnya tentang energi mekanik pada gerak. Konsep energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Sehingga karena energi ini bersifat kekal pada gerak harmonik, ingat pada gerak harmonik tadi benda bergerak karena gaya pemulih, bukan karena gaya yang kita berikan. Gaya yang kita berikan hanya sebagai pemicu awal. Setelah itu kita lepaskan. Berarti pada posisi peristiwa gerak harmonik hanya ada energi mekanik, yaitu hubungan energi kinetik dan energi potensial. Rumus pada energi potensial pegas adalah EP 9,5 dari KY kuadrat. Kalau pada sumbu Y, kalau pada sumbu X ya kita gunakan KX kuadrat. Sehingga pada saat benda itu disimbangkan pada sumbu Y, kita akan memiliki energi potensialnya mencapai nilai maksimum saat nilai Y-nya adalah maksimum. Jadi kalau Y-nya max, maka EP-nya juga max. Y-nya max, EP-nya juga max. Kapan Y-nya max? Saat Y itu sama dengan amplitudonya, saat menyimpang paling jauh. Maka EP max setara dengan energi mekaniknya. Karena pada saat simpangan paling jauh, benda itu berhenti. Nah, di sini, ketika menyimpang paling jauh, benda itu berhenti. Berarti ini sedang mencapai amplitudo maksimum. Bendanya berhenti. Ketika menyimpang paling atas, ini pun juga berhenti. Karena berhenti, berarti dia tidak memiliki energi kinetik, tapi dia hanya memiliki energi potensial pegas saja. Oleh sebab itu, maka karena nilai energi potensialnya dipengaruhi oleh nilai dari simpangannya, maka ketika nilai simpangannya itu lebih kecil dari amplitudo, karena nilai Y itu pastikan lebih kecil dari simpangan terjauhnya, maka nilai EP tentunya akan lebih kecil dibandingkan EP max. Artinya nilai EP max-nya itu ada sebagian yang berubah menjadi energi kinetik. Sebagian berubah karena berkurangnya dari simpangan terjauh menjadi simpangan nilai Y tertentu. Berarti EM ditambah dengan EP tambah EK menjadi bentuk EM-nya adalah sebagian nilai dari setengah KA, sedangkan EP-nya ada setengah dari KY kuadrat. Berarti nilai EK-nya adalah EM dikurangi EP, EM-nya setengah KA kuadrat dikurangi setengah KY kuadrat, maka mendapatkan energi kinetiknya pada setiap posisi sebagai persamaan yang warna hijau ini. Inilah nilai dari energi kinetik pada pegas. Sedangkan untuk yang
EP, nilai EP-nya adalah ini. Sedangkan energi mekaniknya persamaannya ada di sini. Berarti pada tampilan ini kita bisa menghitung 3 energi sekaligus. Kita bisa menghitung energi mekanik, kita bisa menghitung energi potensialnya, kita bisa menghitung energi kinetiknya. Ini masih contoh untuk soal terkait dengan pegas yang berada di 2 planet. Jadi kalau pada pegas, jelaskan bagaimana hubungan banyak getaran itu. Jadi ketika di bumi diberi beban, ya, itu getarannya 10 detik terjadi getaran. Kalau kemudian dia dibawa ke bulan, bagaimana jumlah getarannya? Akan tetap sama, apakah akan berubah? Karena pegas itu terkait frekuensi dan periodenya tidak ada hubungannya dengan gravitasi yang ada di bumi maupun di bulan, artinya bahwa frekuensi pada pegas, baik frekuensi dan periodenya, tidak terpengaruh oleh posisi dia diletakkan. Dengan demikian dapat kita beri kesimpulan bahwa banyak getaran beban pegas akan tetap sama, baik di bumi maupun di bulan. Hal ini karena besar frekuensinya tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Ini terkait dengan energinya. Sekarang bagaimana kalau ada sebuah beban digantungkan pada pegas, kemudian ditarik sejauh 20 cm. Karena ini kita tarik 20 cm, ini artinya bahwa memiliki nilai amplitudonya. Kemudian dilepas dan bergerak harmonis. Tentukan energi kinetiknya pada saat beban berada sejauh 10 cm dari kesetimbangan. Berada di titik kesetimbangan. Pada saat berada sejauh 10 cm, berarti nilai Y-nya adalah 10 cm, 20 cm sebagai nilai amplitudonya. K-nya 400 diketahui. Ingat satuannya harus SI, berarti cm harus diubah ke satuan meter semua. Maka menjadi 0,2 dan menjadi 0,1 dikuadratkan terlebih dahulu untuk selanjutnya dikurangi. Berarti energi kinetiknya adalah 6 Joule saat berada pada jarak 10 cm dari kesetimbangan. Pada saat berada di kesetimbangan, maka nilai EK-nya berapa? Di kesetimbangan artinya nilai Y-nya itu sedang sama dengan 0. Karena titik kesetimbangan adalah titik di mana benda tidak menyimpang. Maka nilai Y-nya itu sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai EK di kesetimbangan adalah nilai 8 Joule. Artinya di titik kesetimbangan nilai EK-nya mencapai nilai maksimum. Tetapi nilai EP-nya sama dengan 0 karena simpangan EP sedang sama dengan 0. Maka pada posisi kesetimbangan EK-nya mencapai maksimum tetapi EP-nya mencapai minimum. Demikian konsep-konsep tentang gerak harmonis. Selamat belajar.